Dan Anda bisa menyaksikan kami melalui live streaming di idxchannel.com. Saya Fajar Wayong. Dan saya Vina Munawar. Inilah Prime Market Highlights. Kita ke informasi pertama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia yang akan mempererat kerjasama dengan negara-negara anggota kelompok ekonomi BRICS. Prabowo menegaskan mewakili lebih dari 40% produk domestik bruto global. BRICS memegang perekonomian terbesar dengan negara populasi terbesar serta pasar yang besar. Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia yang akan mempererat kerjasama dengan negara-negara anggota kelompok ekonomi BRICS. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pertemuan BRICS Leader Virtual Meeting pada Senin malam. Di hadapan para pemimpin negara dan perwakilan tingkat tinggi anggota BRICS, Prabowo menegaskan Indonesia memandang BRICS sebagai pilar stabilitas dan harapan di tengah situasi geopolitik saat ini. Menurut Prabowo, kelompok negara BRICS yang mewakili lebih dari 55% populasi penduduk di dunia, serta mewakili lebih dari 40% produk domestik bruto global. BRICS memegang perekonomian terbesar dengan negara populasi terbesar serta pasar yang besar. BRICS now is more than 55% of world population. We are more than 40% of global GDP. BRICS has the biggest economies, biggest countries in population, biggest markets, countries with large natural resources, critical resources. Therefore, BRICS is emerging as a pillar of strength. Pertemuan BRICS Virtual Meeting dihadiri oleh sejumlah kepala negara dan perwakilan tingkat tinggi. Di antaranya Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden China Xi Jinping, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, dan Presiden Rusia Vladimir Putin, serta putra mahkota Uni Emirat Arab Khalid bin Mohammed bin Zayed. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, CEO BPI Danantara Roshan Roslani memastikan proyek pembangunan Giant Seawall menarik perhatian sejumlah investor internasional. Perusahaan besar asal China dan Jepang secara khusus menyatakan ketertarikannya untuk ikut serta menggarap proyek tersebut. Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi Roshan Roslani memastikan proyek pembangunan Giant Seawall atau tanggul laut raksasa menarik perhatian sejumlah investor internasional. Saat ini perusahaan besar asal Cina dan Jepang secara khusus menyatakan ketertarikan untuk ikut serta menggarap mega proyek tersebut. Menurut Roshan, tindak lanjut atas minat investasi tersebut kini berada di tangan badan otorita yang mengelola proyek Giant Seawall. Ada dua company besar yang tertarik dari China untuk partisipasi. Kebetulan saya ketemu langsung karena mereka juga sudah banyak membuat tanggul laut yang besar di China, maupun sudah diajak juga untuk melihat tanggul laut yang di Jepang yang dibikin oleh perusahaan di sana. Jadi habis itu saya sudah serahkan kepada badan otorita untuk menindaklanjuti. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melakukan pembahasan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Seawall yang direncanakan membentang di pesisir utara atau Pantura, Jawa kepada Presiden China Xi Jinping. Pembahasan tersebut dilakukan Prabowo dalam pertemuan bilateral dengan Xi Jinping di Great Hall of the People Beijing beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX ini. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengajak pelaku usaha memanfaatkan kredit usaha rakyat program perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maru Arar Sirait meyakini program kredit perumahan ataupun KUR perumahan mampu memberikan multiplier effect seperti mempercepat pembangunan atau penyediaan rumah serta dapat menyerap lapangan pekerjaan. Pemerintah berkomitmen menyalurkan plafon KUR perumahan sebesar minimal 5 miliar dan maksimal 20 miliar rupiah per pengusaha. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh kontraktor, pengembang hingga pengusaha toko bangunan. Ada 350.000 per tahun, rata-rata biasa 200.000. Ya, dan ini dananya sudah ada dan membuka lapangan pekerjaan. Karena satu rumah susun itu kerja 5 orang itu. Ya, jadi kalau 5 kali 1, 350.000 kurang lebih 1.650.000 pekerja. Kemudian belum lagi industrinya, toko itu, ada
lantai, ada pasir, ada besi, ya, kaca, semua. Belum lagi ibu-ibu yang jualan di warung. Nggak ada perumahan yang nggak ada yang orang jualan di warung. Pasti buru-burunya makan. Belum lagi ada supir, snacknya yang bawa bangunan, belum toko bangunan. Jadi ekosistem ini sudah sangat luar biasa dan inilah Pak Prabowo sangat luar biasa pro rakyatnya. Sementara itu, Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buhari menyambut baik langkah pemerintah yang mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk naik kelas dengan stimulus penyaluran kredit usaha rakyat sektor perumahan. Menurut Akbar, program ini memberi kesempatan bagi UMKM sektor home industry untuk memiliki tempat usaha sendiri. Akbar menilai dengan skema KUR perumahan yang dijalankan dengan profesional dapat memberikan dampak ganda baik dari sisi pengusaha mikro, kecil dan menengah serta masyarakat penerima manfaat lainnya. Sebelumnya Akbar mengungkapkan bahwa skema KUR yang selama ini pemerintah gulirkan ternyata belum mampu mengakomodasi kebutuhan para anggotanya. Alasan utamanya adalah karena plafon KUR konvensional hanya berkisar antara 100 juta hingga 500 juta rupiah yang jelas-jelas kurang memadai untuk skala usaha menengah. Ingin dalam program ini bisa membangun ekosistem perumahan yang secara komprehensif, bisa membantu teman-teman semua dalam hal ini bisa UMKM yang sifatnya home industry bisa melakukan usahanya, bisa memiliki tempat usaha sehingga bisa melakukan aktivitas usaha dengan kepemilikan rumah sendiri. Ya, semoga dengan adanya KUR perumahan ini bisa menjadi penggerak baru ya di sektor perumahan, terutama juga bisa membuka lapangan pekerja baru. Dan tapi PR-nya bagi pemerintah adalah untuk benar-benar mengawasi ya, agar dana KUR ini tepat sasaran, agar bisa multiplier efeknya benar-benar terasa termasyarakat. Ya betul sekali, multiplier efek itulah yang kemudian diharapkan bisa mendorong perekonomian meskipun hanya digerakkan dari sektor perumahan. Baik, kita bergeser ke informasi lainnya pemirsa, di mana pelaku pasar menanti kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk mendorong perekonomian nasional. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, jabatan Menteri Keuangan resmi diserah terimakan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudi Sadewa. Ya, proses sertijab digelar di kantor Kementerian Keuangan Jakarta. Dalam sambutannya, Sri Mulyani menyampaikan salam perpisahan kepada jajaran Kemenkeu. Sri Mulyani pun meminta ranah private-nya sebagai warga sipil dihormati. Dia pun mengucapkan selamat kepada Purbaya yang telah dilantik sebagai Menkeu. Sri Mulyani mendoakan Purbaya diberikan kemudahan dalam mengemban amanah dan sukses membantu Presiden Prabowo Subianto. Sri Mulyani juga menyampaikan pesan khusus kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang hadir. Ia meminta agar mereka terus menjaga keuangan negara yang menjadi pilar stabilitas dan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pada pejabat baru, Pak Yudi Purbaya Yudi, selamat mengemban amanat dan tanggung jawab yang sangat penting, yaitu mengelola dan menjaga keuangan negara dan memimpin Kementerian Keuangan. Semoga Pak Yudi diberikan kemudahan dan sukses membantu Presiden Prabowo. Untuk jajaran Kementerian Keuangan, saya titip untuk terus menjaga keuangan negara dan Kementerian Keuangan sebagai pilar stabilitas dan instrumen yang luar biasa penting untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sementara itu dalam pidato perdana setelah resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa menyadari bahwa amanah ini bukanlah tugas yang ringan. Purbaya menyoroti tantangan kompleks yang dihadapi dunia saat ini mulai dari isu geopolitik, teknologi hingga perubahan iklim. Di sisi lain ia juga menekankan pentingnya mengawal program-program prioritas pemerintah di dalam negeri agar berjalan lancar dan mulus. Purbaya meminta dukungan penuh dari seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk bekerja sama dengannya. Amanah ini tidak ringan
karena dunia dihadapkan dengan tantangan yang semakin kompleks, baik dari sisi geopolitik, teknologi, maupun perubahan iklim. Dari dalam negeri pun ada tantangan dari sisi program prioritas pemerintahan yang harus kita kawal agar berjalan dengan mulus. Dengan kerendahan hati, saya mohon dukungan seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk bekerja bersama saya guna memastikan bahwa kebijakan fiskal tetap berperan sebagai instrumen yang kuat dalam menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan. Usai resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan, para pelaku pasar kini menanti kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk mendorong perekonomian nasional, terutama kondisi pasar modal Indonesia di tengah kondisi ekonomi dunia yang masih belum menentu. Dalam program Market Buzz IDEX Channel, CEO Sahamology M. Hamzah menyebut para pelaku pasar berharap kebijakan yang akan dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mampu membuat market kembali bergairah. Menurut M. Hamzah, kebijakan yang pro terhadap keterbukaan dan transparansi diyakini mampu meningkatkan kepercayaan publik dan pelaku pasar terhadap Menteri Keuangan yang baru. Kondisi-kondisi saat ini, apalagi belakangan banyak demo dan segala macam, menurut saya sih memang yang kita tunggu memang lebih ke respon langsungnya atau kebijakan langsungnya yang kita tunggu, karena statement saja sih menurut saya bisa salah ya, apalagi dengan beberapa saya lihat statementnya cukup optimis ya, namun ya menurut saya sih ya kita lihat sejauh mana Menteri Keuangan yang terbaru bisa membuat market kembali bergairah lah menurut saya. Dengan trust market terhadap Bu Sri Mulyani ya, dan terlihat nampak juga kemarin asing juga exit cukup besar ya. Jadi menurut saya sih kita Ya, ini cukup mengejutkan begitu ya, pergantian Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat Sri Mulyani kemudian ke Purbaya Yudi Sadewa. Pelaku pasar ataupun investor juga sepertinya sudah merespon dari kemarin dari market dalam negeri, dari pasar modal terutama IHSG yang memang turun lebih dari 1%. Tadi juga di sesi pertama kalau kita lihat pada perdagangan Selasa turun 1%. Sepertinya memang bukan berarti pesimis, tapi memang menunggu apa saja gebrakan dan juga kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh menteri baru, sehingga akhirnya mungkin pelaku pasar masih mencerna dan juga butuh waktu dari menteri yang baru juga untuk beradaptasi, Vin. Iya, benar sekali Fajar ya. Pelaku pasar dan juga masyarakat sebenarnya memiliki ekspektasi ya terhadap langkah awal dari menteri baru ini, Pak Purbaya Yudi Sadewa, dan kita tunggu saja apa kebijakan-kebijakan yang akan datang yang akan diberikan oleh menteri baru ini. Semoga saja ia bisa mengemban aman dengan baik dan membuat ekonomi Indonesia terus maju. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya di mana Muhammad Irfan Yusuf atau yang diakrab disapa Gus Irfan resmi dilantik sebagai Menteri Haji dan Umroh. Gus Irfan berjanji akan memberikan pelayanan yang baik bagi umat termasuk ongkos haji dan umrah yang bersahabat. Selain itu ia juga akan mematangkan pembangunan kampung haji jamaah Indonesia di Mekah. Usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf akan berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik bagi umat, termasuk ongkos haji dan umroh yang bersahabat. Selain itu, ia juga akan mematangkan pembangunan kampung haji jemaah Indonesia di Mekah. Pihaknya dan Danamtara akan melakukan lawatan ke Mekah untuk memastikan lokasi tersebut. Banyak hal yang harus kita lakukan, termasuk berpikiran atau berupayakan bagaimana biaya haji lebih bersahabat untuk masyarakat Indonesia, termasuk itu. Besok kami dan Danantara akan ke Jeddah, Mekah sekali lagi untuk memastikan kembali lokasi yang akan kita ambil. Karena bulan kemarin kita sudah melihat beberapa lokasi, calon lokasi, dan insya Allah besok kita akan putuskan mana yang akan kita ambil. Irfan menambahkan pihaknya menargetkan kampung haji tersebut dapat digunakan jamaah haji Indonesia pada tahun 2028 mendatang. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal fokus program pendamping desa yang membutuhkan anggaran 1,68 triliun rupiah. Ya, informasinya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda, tetaplah bersama kami.
Masih di Prime Market Highlight pemirsa, Komisi 12 DPR RI resmi menetapkan Wahyudi Anas sebagai Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas untuk periode 2025 hingga 2029. Wahyudi Anas menggantikan Erika Retnowati yang sebelumnya menjabat Kepala BPH Migas periode 2021-2025. Komisi 12 DPR RI resmi menetapkan Wahyudi Anas sebagai Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas untuk periode 2025-2029. Penetapan dilakukan dalam rapat kerja Komisi 12 DPR pada Senin kemarin. Wahyudi menggantikan Erika Retnowati yang sebelumnya menjabat Kepala BPH Migas periode 2021-2025. Dalam susunan baru, Erika kini masuk sebagai anggota Komite BPH Migas. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, keputusan penetapan ini dilakukan melalui musyawarah internal setelah menggelar uji kepatutan dan kelaikan terhadap 18 calon anggota komite. Dari hasil seleksi dipilih 9 nama yang kemudian menetapkan Wahyudi sebagai ketua. Seperti diketahui, Wahyudi Anas bukan nama baru di industri migas. Sebelum bergabung di BPH Migas, Wahyudi berkarir di PT Perusahaan Gas Negara Tbk selama 35 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memfokuskan penggunaan anggaran pada 2026 untuk 3 program prioritas seperti pendamping desa yang membutuhkan anggaran 1,68 triliun rupiah, pencegahan stunting 17,86 miliar rupiah, dan program tekad 196,26 miliar rupiah. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memfokuskan penggunaan anggaran pada tahun 2026 untuk 3 program prioritas, mulai dari pendampingan desa, pencegahan stunting, hingga transformasi ekonomi kampung terpadu. Dari ketiga program tersebut, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria menyampaikan program pendampingan desa membutuhkan anggaran 1,68 triliun rupiah, pencegahan stunting 17,86 miliar, dan program tekad 196,26 miliar rupiah. Ia mengatakan program tekad ditargetkan dengan sasaran 1.110 kelompok masyarakat dan pencegahan stunting ditargetkan menyasar 10.000 desa. Honorarium pendamping desa pada tahun 2026 akan dialokasikan untuk 35.000 orang dengan pagu sebesar 1.212 miliar 976 juta 958.000. Alokasi tersebut hanya mencukupi untuk 9 bulan. Sehingga diusulkan tambahan anggaran pada pagu alokasi tahun 2026 untuk pemenuhan pembayaran selama 12 bulan sebesar 467 miliar 708 juta 690.000. Seperti diketahui, tekad salah satu program prioritas nasional yang bertujuan memberdayakan masyarakat desa agar mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang cepat, serta memastikan akses yang lebih luas bagi semua lapisan masyarakat di Indonesia Timur. Tim Liputan IDX Channel. Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengawal keberadaan Koperasi Desa Merah Putih agar mampu menjadi kekuatan baru dalam membangun desa-desa di tanah air. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus juga meminta Kemendes PDT sebagai salah satu kementerian yang bertugas menyukseskan program Kopdes Merah Putih agar memastikan keberadaan koperasi tersebut tidak menjadi masalah atau beban baru bagi desa, terutama kepala desa dan perangkat desa. Ia mengingatkan keberadaan koperasi harus dapat memberikan dukungan pembiayaan yang bisa dimanfaatkan oleh kepala desa dan perangkat desa dalam mensejahterakan seluruh masyarakat desa. Kami berpesan Pak Menteri, jangan sampai ini justru menjadi beban bagi masyarakat di desa, terutama para kepala desa dan seluruh perangkat desa, Pak. Ya, harusnya Koperasi Merah Putih ini merupakan mimpi atau harapan baru untuk kesejahteraan masyarakat desa, memberi dukungan kepada kepala desa untuk mesejahterakan masyarakat desa dengan dukungan pembiayaan yang disiapkan nanti oleh koperasi. Keinformasi lainnya pemirsa, pemerintah menargetkan transaksi Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas mencapai 35 triliun rupiah di akhir tahun ini. Pemerintah berharap Harbolnas akan menjadi momentum untuk meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong daya beli masyarakat.
Pemerintah menargetkan nilai transaksi di Hari Belanja Online Nasional yang akan digelar pada 10 hingga 16 Desember 2025 dapat mencapai 35 triliun rupiah, naik dari capaian Harbolnas pada 2024 yang menembus 31 triliun. Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, jika tahun lalu lebih dari 30% produk terjual berasal dari dalam negeri, harapannya tahun ini produk dalam negeri khususnya UMKM dapat lebih meningkat. Airlangga pun menegaskan kegiatan ini akan menjadi momentum untuk meningkatkan daya saing UMKM dan tumbuhnya UMKM juga akan mendorong daya beli konsumsi masyarakat kelas menengah. Tentu kita mendorong agar barang yang dijual di e-commerce itu sebagian besar adalah bangga buatan Indonesia. Tahun kemarin saya apresiasi karena dari 31 triliun, 30% lebih adalah buatan Indonesia. Harapannya tahun ini bisa lebih tinggi lagi dan targetnya di tahun ini antara 33 sampai dengan 35 triliun. Untuk mengoptimalkan potensi Harbolnas, pemerintah juga mendorong penguatan rantai pasok dan sistem distribusi, termasuk kolaborasi dengan sektor logistik. Pemerintah menargetkan perekonomian digital harus terus berkembang dan menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Demi mendorong sektor usaha dalam negeri, Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA menargetkan penjualan produk lokal mampu mencapai 50%. Ya, Ketua IDEA Hilmi Adrianto menjelaskan bahwa dalam gelaran Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas, pihaknya bersama pemerintah mendorong perkembangan industri dalam negeri sekaligus memperkuat UMKM. Hilmi optimistis porsi produk lokal dalam Harbolnas terus meningkat. Ia menegaskan bahwa target lebih dari separuh transaksi berasal dari produk lokal akan menjadi capaian penting dalam mendukung perekonomian nasional. IDEA juga berharap pelaku usaha, platform e-commerce hingga sektor distribusi dapat menyiapkan diri lebih maksimal. Produk-produk lokal kita targetkan memang di lebih dari 50% dari Harbolnas di tahun ini bisa mencapai produk-produk lokal. Dan kita berharap Road to Harbolnas yang kita siapkan sejak September ini bisa menjadi jalan yang lebih baik untuk persiapan kita di Harbolnas, sehingga baik dari segi pelaku usahanya maupun juga dari platform e-commerce serta dari para UMKM itu bisa bersiap untuk kemudian meningkatkan dari sisi promosi maupun juga dari sisi ketersediaan barang. Ya, target transaksi mencapai 35 triliun rupiah ini merupakan menunjukkan ya optimisme pemerintah terhadap ekonomi digital di Indonesia. Di mana jika memang benar-benar dimanfaatkan dengan baik, ini bukan hanya menjadi ajang tahunan saja, tapi benar-benar bisa menggerakkan ekonomi rakyat, meningkatkan daya beli, dan juga menjadi motor pendorong untuk UMKM di Indonesia sendiri. Ya, yang penting dorongannya juga tetap harus disediakan begitu ya oleh pemangku kepentingan agar kemudian Harbolnas ini bisa menjadi momentum penting untuk meningkatkan ataupun mendorong perekonomian nasional melalui ekonomi digital. Baik, kita tinggalkan informasi soal Harbolnas. Pemirsa, kita bergeser ke informasi mancanegara di mana ekonomi Jepang tercatat tumbuh 2,2% di kuartal 2 2025. Ya, informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, peristiwa penembakan terjadi di sebuah halte bus di Yerusalem, Israel. Ya, akibat penembakan tersebut 6 orang tewas dan 7 lainnya terluka. Media Israel melaporkan 2 pria bersenjata melepaskan tembakan di sebuah halte bus di Yerusalem. Penembakan tersebut mengakibatkan 6 orang tewas dan 7 lainnya mengalami luka-luka. Kepolisian Israel menyebut para pelaku penembakan telah berhasil ditembak mati oleh petugas. Kepolisian juga melaporkan dalam peristiwa tersebut para penyerang menaiki bus yang penuh sesat dan melepaskan tembakan dari dalam bus. Para korban tewas merupakan penumpang yang sedang menunggu bus di halte yang kemudian ditembak dari dalam bus oleh para penyerang bersenjata. Pasca kejadian tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mendatangi lokasi penembakan bersama Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir. Dan sebagai tindak lanjut, pejabat Israel telah menutup sementara lokasi serangan.
dan mulai merazia wilayah-wilayah yang disinyalir merupakan daerah asal para penyerang. Pihak berwenang Israel mengatakan kedua pelaku penembakan diduga berasal dari daerah di tepi barat yang dikuasai oleh Israel. Sebagai sumber untuk IDX. 4 orang tentara Israel tewas dalam serangan milisi Palestina ke sebuah tank milik Kementerian Pertahanan Israel. Tank tersebut berada di dekat pos pertahanan usai melaksanakan operasi di malam hari. Tiga orang milisi Palestina berhasil meledakkan tank pasukan pertahanan Israel di Gaza Utara pada Senin pagi kemarin. Akibat ledakan tersebut, 4 tentara pertahanan Israel tewas. Serangan terjadi sesaat setelah pasukan pertahanan Israel tersebut kembali ke markas pada pukul 5 pagi, usai menjalankan operasi malam. Pasca melaksanakan tugas, para prajurit di dalam tank berada dalam kondisi siaga dan melakukan pengecekan situasi di sekitar tank. Namun serangan oleh 3 orang milisi Palestina kemudian terjadi dan 4 orang di dalam tank tak bisa menghindar dari serangan milisi Palestina ke arah tank yang berada di dekat pos pertahanan Kementerian Pertahanan Israel itu. Para milisi dengan cepat mendekati tank dan menembak ke arah tentara yang berada di dalam tank dan kemudian melempar bahan peledak dari jarak dekat. Kematian keempat tentara tersebut menambah jumlah korban tewas dari pihak Israel menjadi 904 sejak dimulainya genosida di Gaza. Berbagi sumber IDX Channel. Bandara Heathrow di London telah kembali beroperasi penuh pada Senin malam waktu setempat usai pemeriksaan menyeluruh yang menyatakan tidak ditemukan material berbahaya yang mengganggu operasional bandara. Pihak pengelola Bandara Heathrow melalui media sosial mengumumkan bahwa tim layanan darurat telah mengkonfirmasi Terminal 4 Bandara Heathrow telah dinyatakan aman untuk dibuka kembali. Pihak bandara pun akan memastikan seluruh penerbangan beroperasi sesuai dengan jadwal. Sebelumnya pada Senin kemarin, Brigade Pemadam Kebakaran London merespon laporan adanya potensi material berbahaya di Terminal 4 Bandara Heathrow, London. Akibat adanya laporan tersebut, layanan check-in di Terminal 4 sempat ditutup dan dilakukan evakuasi sementara terhadap para pengguna bandara. Pemerintah Turki merilis peta jalan ekonomi terbaru yang memproyeksikan inflasi akan turun secara bertahap dalam 3 tahun ke depan. Inflasi diperkirakan mencapai 28,5% pada 2025, lalu 16% pada 2026 sebelum akhirnya turun ke level 1 digit pada 2027. Pemerintah Turki merilis peta jalan ekonomi terbaru yang memproyeksikan inflasi akan turun secara bertahap dalam 3 tahun ke depan. Pemerintah menegaskan tujuan utama kebijakan adalah menekan inflasi dan menciptakan stabilitas harga setelah tekanan panjang akibat kebijakan moneter non-ortodoks era Presiden Tayyip Erdogan. Data resmi terbaru bahkan mencatat inflasi Agustus tembus hampir 33%, lebih tinggi dari perkiraan semula. Bank Sentral Turki sebelumnya memangkas suku bunga acuan sebesar 300 basis poin pada Juli lalu sebagai bagian dari siklus pelonggaran. Namun gejolak politik dalam negeri termasuk pencopotan ketua oposisi Istanbul memicu guncangan pasar, sehingga upaya pemangkasan suku bunga diperkirakan melambat. Kondisi ini semakin menantang karena tekanan inflasi tinggi juga menekan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan tetap positif. Selain fokus menekan inflasi, pemerintah juga menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,3% pada tahun 2025 dan 3,8% pada tahun 2026. Target jangka panjangnya adalah pertumbuhan hingga 5% pada tahun 2028, didukung reformasi struktural dan kenaikan PDB potensial sebesar 0,5%. Adapun pemerintah juga optimis dengan lonjakan pendapatan pariwisata yang diproyeksikan naik menjadi 75 miliar US dollar pada tahun 2028, serta ekspor yang menembus lebih dari 300 miliar US dollar. Berbagai sumber untuk IDX. Pemirsa, ekonomi Jepang tercatat tumbuh 2,2% di kuartal 2 2025 lalu. Adapun saat ini perekonomian Jepang dihadapkan pada ketidakpastian politik pasca pengunduran Perdana Menteri Shigeru Ishiba dan pemberlakuan tarif resiprokal. Pemerintah Jepang hari ini melaporkan angka revisi perekonomian sepanjang kuartal 2 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 2,2% secara tahunan. Angka revisi ini lebih tinggi dibandingkan dengan pembacaan awal pemerintah untuk periode April hingga Juni 2025. Angka revisi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,2% di kuartal 2 2025 melampaui perkiraan median ekonom dan pembacaan awal pertumbuhan yang sebesar 1%.
Sementara itu, secara kuartalan, produk domestik bruto Jepang tumbuh 0,5% atau sedikit lebih tinggi dari perkiraan median dan estimasi awal yang mencatat kenaikan 0,3% secara kuartalan. Meskipun perekonomian Jepang tetap dalam kondisi yang relatif baik, namun meningkatnya ketidakpastian politik dapat mempersulit pembuatan kebijakan dalam beberapa bulan mendatang. Khususnya pasca Perdana Menteri Shigeru Ishiba mengumumkan pengunduran diri pada hari Minggu kemarin. Pasca lengsernya Ishiba, pemerintah Jepang kini fokus pada pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2025, di mana pada periode ini, perekonomian Jepang akan berfokus pada dampak penerapan tarif resiprokal oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Berbagai sumber IDX Channel. Google Meet alami gangguan dan berdampak pada ribuan penggunanya. Dan informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di Prime Market Highlight pemirsa. Pemerintah Amerika Serikat mendesak perusahaan asing yang beroperasi di Amerika Serikat untuk menaati seluruh peraturan keimigrasian yang berlaku di Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyatakan hal tersebut usai razia kependudukan di pabrik milik Hyundai di Georgia pada pekan lalu yang menjaring lebih dari 470 orang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak perusahaan asing yang beroperasi di negaranya untuk memprioritaskan perekrutan tenaga kerja warga Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Trump terkait dengan razia pekerja di pabrik otomotif Hyundai baru-baru ini. Melalui media sosialnya, Trump meminta seluruh perusahaan multinasional yang beroperasi di Amerika Serikat untuk menghormati seluruh peraturan keimigrasian yang berlaku di Amerika Serikat. Sebelumnya pada pekan lalu, petugas federal merazia pabrik Hyundai di Georgia dan mengamankan 475 pekerja di pabrik yang memproduksi aki tersebut. Pemerintah Korea Selatan pun berupaya menangani sekitar 300 warga yang ikut terjaring dalam razia keimigrasian itu. Peristiwa ini terjadi dalam periode kurang dari 2 pekan setelah Presiden Lee Jae-myung bertemu Presiden Donald Trump di Washington, di mana dalam pertemuan itu juga disepakati rencana perusahaan-perusahaan asal Korea untuk menanamkan investasi ratusan miliar dolar di Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Produsen otomotif Malaysia, Proton, meresmikan pembangunan mobil listrik di Tanjung Malim, Perak. Pabrik ini akan menjadi basis produksi Proton Emas 7, mobil listrik pertama Proton yang sebelumnya masih diimpor dari China. Produsen otomotif Malaysia Proton meresmikan pembangunan pabrik mobil listrik di Tanjung Malim, Perak. Peresmian dihadiri langsung oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dengan investasi sebesar 82 juta ringgit atau setara 317,9 miliar rupiah. Fasilitas yang berdiri di atas lahan seluas 2,25 hektar ini memiliki kapasitas awal 20.000 unit per tahun. Proton menegaskan pabrik tersebut dirancang dengan sistem skalabilitas yang memungkinkan kapasitas ditingkatkan hingga 45.000 unit sesuai permintaan pasar lokal maupun ekspor. Berbeda dengan pabrik mobil konvensional, fasilitas baru ini dilengkapi area khusus untuk perakitan baterai, pengujian kelistrikan hingga keselamatan tegangan tinggi. Tata letaknya juga disesuaikan dengan desain dasar kendaraan listrik seperti lantai dasar untuk baterai dan unit penggerak listrik. Proton menyebutkan setiap lini produksi dibuat modular agar dapat mengakomodasi berbagai platform sekaligus memudahkan produksi multimodel. Adapun pembangunan pabrik ini turut didukung mitra strategis Geely dari China yang memberikan panduan teknis produksi dan pelatihan tenaga kerja. Hingga kini 30 karyawan telah dipersiapkan untuk peran operasional dan teknis dengan target penciptaan lebih dari 200 lapangan kerja baru. Proton menegaskan pabrik ini akan menjadi pusat penting industrialisasi kendaraan listrik di Malaysia sekaligus memperkuat daya saing Proton di pasar global. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Google Meet alami gangguan dan berdampak pada ribuan penggunanya yang menyebabkan kendala dalam komunikasi daring di berbagai kalangan, terutama untuk aktivitas kerja dan juga sekolah. Pada awal September 2025, Google Meet mengalami gangguan teknis yang berdampak pada ribuan pengguna di seluruh dunia.
Menurut laporan resmi Google, gangguan ini disebabkan oleh perubahan pada sistem cache tepi konten yang mempengaruhi konektivitas dan stabilitas layanan. Akibatnya, banyak pengguna mengeluhkan kesulitan masuk rapat dan gangguan suara serta video selama sesi berlangsung. Google dengan cepat melakukan investigasi dan perbaikan sehingga layanan berhasil pulih dalam waktu beberapa jam. Selama gangguan, berbagai solusi sementara dianjurkan seperti mencoba aplikasi atau browser lain, serta memastikan koneksi internet stabil. Google juga meningkatkan komunikasi kepada pengguna melalui media sosial dan status layanan resmi untuk memberikan update terkini. Gangguan ini menjadi pengingat pentingnya kesiapan teknis dan infrastruktur untuk mendukung layanan daring yang kian krusial, terutama di era hybrid dan kerja jarak jauh. Google berkomitmen memperkuat sistem dan meminimalkan resiko serupa di masa depan agar pengguna bisa kembali mengandalkan platform ini dengan nyaman. Berbagai sumber iDectional. Setelah menghadapi masa sulit dan sempat dinyatakan bangkrut, produsen motor listrik Italia Energica Motors kini siap bangkit kembali dan melanjutkan kiprahnya di industri kendaraan listrik dunia. Oktober 2024, Energica Motors mengalami masa tergelap setelah resmi menyatakan kebangkrutan akibat tekanan finansial yang luar biasa dan permasalahan rantai pasok yang berkepanjangan. Perusahaan motor listrik yang dikenal dengan produk motorsport performa tinggi ini sempat harus menutup beberapa lini produksinya dan menghentikan operasi di beberapa pasar, termasuk Indonesia. Namun, semangat untuk tetap eksis di pasar kendaraan listrik tidak pernah padam. Kebangkitan Energica Motors kini mulai terlihat berkat dukungan dari investor baru yang masuk, yang memberikan suntikan modal dan strategi baru untuk memperbaiki kondisi perusahaan. Fokus utama Energica adalah mengoptimalkan produksi dan kembali menghadirkan motor listrik sport unggulan yang dikenal konsumen. Banyak pihak optimis dengan langkah baru ini karena track record dan inovasi yang sudah dibangun selama ini. Selain itu, perusahaan juga berencana memperkuat rantai pasok dan memperluas jaringan distribusi agar bisa bersaing kembali di pasar global. Dengan teknologi motor listrik berperforma tinggi dan komitmen terhadap keberlanjutan, Energica berharap bisa memimpin era kendaraan listrik yang semakin diminati, menatap masa depan yang lebih cerah meski pernah terpuruk. Berbagai sumber iDectional. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. OpenAI menghadirkan terobosan pada industri perfilman melalui proyek film animasi yang sebagian besar proses produksinya akan digerakkan oleh teknologi kecerdasan buatan. Ya, film ini menjadi langkah penting untuk menunjukkan bagaimana AI dapat memangkas biaya dan waktu produksi secara signifikan. Teknologi kecerdasan buatan OpenAI akan digunakan untuk memproduksi film animasi panjang berjudul Critters. Film ini berfokus pada sekelompok makhluk hutan yang memulai petualangan setelah desa mereka diganggu oleh seorang pendatang misterius. Proyek ini merupakan gagasan Chad Nelson, spesialis kreatif di OpenAI, yang mulai merancang karakter film tersebut 3 tahun lalu menggunakan DALL-E, alat pembuat gambar berbasis AI. Tujuan utama proyek ini adalah membuktikan bahwa film animasi dapat diproduksi dengan biaya lebih rendah dan waktu yang lebih singkat berkat teknologi AI. Dengan anggaran di bawah 30 juta dolar Amerika dan jadwal produksinya hanya 9 bulan, proyek ini jauh lebih efisien dibandingkan film animasi Hollywood pada umumnya yang bisa memakan waktu bertahun-tahun dan biaya ratusan juta dolar Amerika. Film ini akan diproduksi oleh Vertigo Films dari London dan Native Orange, studio asal Los Angeles yang memadukan teknik produksi tradisional dengan teknologi AI. Tim kreatif akan melibatkan aktor manusia sebagai pengisi suara, sementara seniman akan membuat sketsa awal yang kemudian diproses menggunakan alat AI seperti GPT dan DALL-E. Naskah film ini ditulis oleh penulis yang juga menggarap film Paddington in Peru.
Critters ditargetkan tayang perdana di Festival Film Cannes pada Mei 2026. Namun kehadiran AI dalam proyek ini juga memicu kekhawatiran di industri film, terutama terkait perlindungan hak pekerja kreatif dan sengketa hak cipta yang terus berkembang di era teknologi baru. Berbagai sumber IDX Channel. Garmin meluncurkan smartwatch premium terbarunya, Phoenix 8 Pro, yang membawa kemampuan unik untuk mengirim SMS dan melakukan telepon dua arah melalui jaringan satelit. Fitur canggih ini memungkinkan komunikasi di area tanpa sinyal seluler, jadi semakin aman untuk petualangan di luar jangkauan. Garmin Phoenix 8 Pro dilengkapi dengan layanan satelit inReach yang memungkinkan penggunanya mengirimi pesan singkat atau SMS dua arah tanpa perlu koneksi ponsel atau sinyal seluler. Selain itu, Phoenix 8 Pro juga mendukung konektivitas LTE-M yang lebih efisien untuk mengirim pesan dan melakukan pelacakan lokasi secara real-time melalui aplikasi Garmin Messenger. Ini sangat membantu pengguna yang sering berada di area terpencil. Smartwatch ini hadir dengan layar micro LED yang lebih terang dan jernih dibanding OLED biasa dengan kecerahan maksimal mencapai 4.500 nit. Garmin juga memperhatikan daya tahan baterai yang mampu bertahan lebih dari 2 minggu dalam periode penggunaan normal. Fitur lokasi check-in dan perakiraan cuaca multi hari membuatnya sangat ideal untuk petualangan dan kegiatan outdoor intensif. Meski fitur komunikasi via satelit sangat canggih, penggunaan layanan inReach memerlukan biaya tambahan mulai dari $8 Amerika per bulan dengan beragam paket yang menyesuaikan kebutuhan pesan dan telepon satelit. Fitur ini terintegrasi dengan aplikasi Garmin Messenger yang dapat digunakan oleh pengguna non-Garmin untuk berkomunikasi dengan pemilik Phoenix 8 Pro, memperluas jangkauan komunikasi antar pengguna. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, bagi Anda penggemar game atau yang mengikuti industri game, informasi berikutnya datang dari industri game dunia. Ya, Roblox mengembangkan aplikasi video pendek mirip TikTok yang menjadi langkah baru Roblox untuk meningkatkan interaksi pengguna dan memperluas ekosistem digitalnya. Roblox meluncurkan aplikasi baru bernama Roblox Moments yang memungkinkan para kreator dan pengguna berbagi klip video pendek gameplay berdurasi hingga 30 detik. Fitur ini mengadopsi gaya video berbagi populer seperti TikTok dan juga Instagram Reels, lengkap dengan fungsi pengeditan video serta penambahan musik dan deskripsi. Roblox Moments saat ini dalam versi beta dan sudah bisa digunakan oleh kreator berusia 13 tahun ke atas. Dengan basis pengguna aktif harian lebih dari 111 juta, Roblox memanfaatkan popularitas di platform gamenya untuk menghadirkan konten yang lebih interaktif dan sosial. Fitur ini juga dilengkapi dengan sistem moderasi ketat untuk memastikan konten sesuai usia dan aman untuk ditonton, serta memperluas pengalaman berbagi sekaligus meningkatkan keterlibatan pengguna. Selain fitur video pendek, Roblox juga mengumumkan peningkatan nilai pendapatan bagi kreator dengan penghasilan lebih besar dari konversi Robux ke uang tunai. Lebih jauh lagi, alat AI baru dan pembaruan lainnya dihadirkan untuk meningkatkan kualitas kreasi dan interaksi antar pengguna. Semua ini menjadi bagian strategi Roblox memperkuat ekonomi kreator di platformnya. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Prime Market Highlights. Ya, tetap perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Akhir kata, saya Fajar Royon dan rekan saya. Saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.